Bab 501. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, para petinggi kurcaci perak dan bibrida setengah berbulu datang ke aula utama dengan sedikit kekhawatiran setelah mereka mandi dan berganti pakaian bersih. 12 telah keluar dari 52 kurcaci perak, sementara hanya satu dari bibrida setengah berbulu. Tuan besar, goblin perak berlutut di tanah tanpa dasar apapun dan memberi hormat dengan sangat rendah hati. Tanda seru, bibrida setengah berbulu menatap para bajingan ini tanpa berkata-kata. Itu juga membutuhkan gulungan bagian dalam. Dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan pikirannya, dan berlutut dengan satu lutut. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tork, salut padamu, tuanku." Richard memandang kedua ras dengan perbedaan kepribadian yang jelas dan tersenyum. Dia melambaikan tangan kepada mereka dan memberitahu mereka tentang alasan Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet dan pengaturan yang telah dia buat untuk mereka. Dia akhirnya berkata, "Para kurcaci perak memiliki bakat yang kuat untuk bisnis. Aku akan memberimu otoritas tertinggi dan sepenuhnya memanfaatkan bakat bisnismu." Para bibrida setengah berbulu akan menjadi anggota Departemen Pengawasan Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet. Mereka akan bertugas memantau operasi Kamar Dagang. Mereka akan menanyai para kurcaci perak dan melaporkannya langsung kepadaku setiap minggu. Goblin perak dan bibrida setengah berbulu terkejut dengan senang hati. Richard telah mengungkapkan apa yang ingin mereka lakukan dalam percakapan mereka sebelumnya. Rencana itu tidak diragukan lagi perlu dilaksanakan. Selain hal-hal lain, setidaknya untuk saat ini, menjamin keselamatan mereka. Para kurcaci perak tidak dapat melakukan kejahatan dengan sifat serakah mereka. Namun, dengan bibrida setengah berbulu untuk mengawasi mereka dari samping dan bakat khusus mereka, mereka dapat segera menyelesaikan masalah. Kamar Dagang memiliki sejarah perkembangan yang panjang di era cemerlang. Jadi, mereka telah lama mengembangkan sistem yang matang. Dia tidak perlu mendesain ulangnya. Selama dia merekrut cukup banyak bakat, sistem itu akan beroperasi sesuai dengan aturan yang sesuai. Namun, setelah pengaturan sederhana, masih ada masalah yang harus mereka selesaikan. Siapa yang akan mengelola Kamar Dagang? Pada tahap saat ini, kurcaci perak dan bibrida setengah berbulu hanya bisa menjadi staf, bukan manajer. Richard harus berpikir keras. Dia menoleh untuk melihat Christie dan Onyx. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Wajar bagi anggota tingkat bawah untuk meminta orang kepada mereka, tetapi para petinggi Kamar Dagang harus menjadi orang mereka. Kalau tidak, apa gunanya memulai Kamar Dagang ini? Dia menoleh dan menatap Sina setelah dia berpikir keras. Dia memanggil prajurit wanita itu dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Kemudian, dia memberikan kartu yang menyimpan tempat persembunyian pasukan. Sina segera berbalik dan keluar setelah dia mengambil kartu itu. Dia memerintahkan para pelayan keluar dari kota. Pada malam hari kedua, baru saat itulah Sina bergegas kembali. Namun, kali ini, sosok yang lembut dan cantik berdiri di sampingnya, tidak seperti ketika dia pergi sendirian. Itu menggelitik minat Richard ketika dia melihatnya. Dia telah meminta Hina untuk kembali ke Twilight City sehingga Butler Karu dapat menemukan beberapa talenta yang memenuhi syarat untuk mengelola Kamar Dagang. Richard tidak berpikir Butler Karu akan merekomendasikan Vale. "Tuanku, Vale menyapa Anda." Suara lembut itu membungkuk dengan tangan di dadanya, matanya penuh rasa hormat. Para penyerang bisa saja menguburnya di padang pasir bersama teman-temannya beberapa bulan yang lalu jika bukan karena keberadaan heroik dan luar biasa di depannya. Dia telah lama penuh dengan pengakuan atas kota ajaib ini setelah dia datang ke Twilight City selama beberapa bulan. Dia memperlakukan Richard seperti dewa. Itu karena ketuhanan ini, Twilight City yang gemilang lahir. Richard mengangguk. "Vale, lama tidak bertemu." Vale, unit heroik, level 8, potensi B, profesi petugas urusan internal. Keterampilan, tenang peringkat B, memiliki penilaian yang tenang dan objektif terhadap segalanya. Dia tidak akan terpengaruh oleh masa-masa yang bergejolak. Penilaian meningkat sebesar 40%. Kecerdasan peringkat B, memiliki pengamatan yang tajam dan penilaian yang akurat, kecerdasan plus 20%. Perintah peringkat B, memiliki cara unik untuk mengelola bawahan. Dia bisa membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk mendengarkan perintahnya dan takut pada keagungannya. Keagungan meningkat sebesar 40%.
Manajemen peringkat B memiliki cara yang kuat untuk menangani berbagai urusan yang rumit. Efisiensi kerja meningkat sebesar 30%. Urusan pemerintah peringkat B, mahir dalam urusan pemerintahan wilayah. Dia bisa menanganinya dengan paling tepat. Kemampuan administratif meningkat sebesar 30%. Bakat rasial, belajar, dia dapat mempelajari pengetahuan dan keterampilan berbagai ras. Persahabatan muatan independen, saat menjadi orang dengan peringkat tertinggi yang bertanggung jawab, semua kemampuan meningkat sebesar 30%. Deskripsi, seorang gubernur alami. Mungkin, Anda dapat menugaskannya tugas yang lebih penting. Vale adalah pahlawan langka di antara para pengungsinya. Mereka juga telah menemukan ruang bawah tanah yang gelap dalam pencarian mereka saat itu. Kematian pertama pahlawan naga, Alphys, adalah oleh Raja Ruang Bawah Tanah Tanpa Wajah. Pada saat yang sama, mereka juga telah memperoleh tanah pasir hisap, yang sangat penting bagi Twilight City. Namun, Butler Karu dengan cepat menghargai Vale setelah dia kembali ke Twilight City. Dia memperlakukannya seperti seorang murid dan mengajarinya semua jenis urusan pemerintahan. Dia tidak menyangka Karu akan mengirim mereka ke sini. Vale hanya memperoleh beberapa pahlawan dari para pengungsi dan kenangan yang mendalam tentang mereka. Yang pertama menanggung beban adalah Pearl of Twilight City, pahlawan peringkat A, dan pandai besi yang luar biasa Adele. Yang kedua adalah gadis berusia 14 tahun dari toko penjahit yang telah mengembangkan jubah pasir kuning dan mempromosikan dirinya menjadi unit pahlawan. Selain itu, ada juga pahlawan urusan internal peringkat B, Vale. Vale, sekarang manajer kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet, akan sangat penting bagi Twilight City. Semuanya hanya cangkang kosong sekarang. Aku ingin kamu mengendalikan kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet. Dia kemudian menjelaskan situasi saat ini. Dia akhirnya berkata, saat ini Anda memiliki dua misi. 1. Siapkan sistem kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet dan siapkan departemen terkait. Manfaatkan kurcaci perak dan bibrida setengah berbulu. 2. Kumpulkan informasi di kota Solan dan kategorikan jenis barang yang saat ini beredar di pasar. Pada saat yang sama, pilah barang-barang yang diproduksi oleh Twilight City dan dunia bawah dan temukan celah di dalamnya untuk mempersiapkan perdagangan di masa mendatang. Kamar dagang akan beroperasi bukan hanya karena seseorang mengatakan harus melakukannya. Tanda seru. Saat ini, produk utama Twilight City Desert Crown Honey dan Desert Crown Robe merupakan pasar tetap. Sedangkan untuk White Tail Wine, Rebecca juga telah membeli semuanya. Barang-barang bagus tidak perlu khawatir tentang penjualannya. Namun, mereka dapat memproduksi barang-barang ini di masa mendatang. Mereka telah mendirikan bengkel makanan selama hampir setengah tahun. Mereka telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam penelitian. Mereka telah menghasilkan produk baru-baru ini. Di masa mendatang, Vale akan mengerahkan kekuatannya di area ini. Kedua, dunia bawah tanah sangat luas. Meskipun lingkungan alamnya keras, ia dapat sepenuhnya menampilkan kelebihannya. Untuk menempa senjata atau memproduksi produk unik lainnya untuk dijual. Premis dari semua ini adalah untuk menyelidiki pasar dengan baik. Akan ada stabilitas tanpa petani dan kekayaan tanpa pekerjaan. Pertanian menjamin kelangsungan hidup dasar sementara industri memperoleh sumber daya. Pertanian adalah fondasi sekaligus bagian vital. Gurun itu tandus. Tidak bisa menjadi kaya dengan menambang di alam liar seperti di wilayah lain. Ras cerdas bawah tanah menempati sebagian besar wilayah. Meskipun dunia bawah tanah kaya akan mineral. Mereka telah mengaktifkan rencana pabrik senjata. Di masa depan, Twilight City hanya perlu membeli senjata jadi dari makhluk bawah tanah dan menjualnya kepada para pemain untuk mendapatkan selisih harga. Tidak perlu bagi kota untuk melakukan pekerjaan yang berat dan tidak menguntungkan seperti itu. Kota itu harus bergantung pada industrinya jika Twilight City ingin berkembang. Perdagangan, di sisi lain, adalah cara untuk mengubah produk industri menjadi sumber daya. Tuan Kota, aku tidak akan mengecewakanmu. Wajah kurus Vale tampak muram. Meskipun penampilannya tidak memukau, ditambah dengan temperamennya yang halus, itu masih cukup enak dipandang. Richard mengangguk. Dia menceritakan kepadanya tentang hubungan antara Valet Mercantile Association, Rebecca, Christie, dan Paunex Tile Flower Chamber of Commerce. Kau dapat meminta bantuan pasukan ini jika kau menghadapi kesulitan. Vale menatap Richard dengan heran. Baru beberapa saat, tetapi penguasa kota telah membuka situasi baru di kota Solan.
Situasinya 10.000 kali lebih baik dari yang diharapkannya. Dia memiliki orang-orang dan koneksi. Dia tidak mungkin datang jika dia tidak dapat mengembangkan kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet dengan kondisi seperti ini. Meskipun dia adalah seorang pejabat administrasi, hal terpenting bagi seorang manajer adalah mengelola orang, bukan secara pribadi mengambil bagian dalam urusan. Itulah sebabnya Richard tidak khawatir tentang valet. Kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet saat ini dapat membangun apapun yang mereka inginkan. Tidak masalah jika terjadi kesalahan. Lagi pula, tidak ada yang akan hilang. Valet memanggil semua kurcaci perak dan bibrida setengah berbulu dan mengumumkan pengangkatannya sebagai Presiden Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet. Di masa depan, dia akan bertanggung jawab atas semua urusan kamar dagang. Kedua ras itu tentu saja tidak berani mengatakan apapun, dan mereka mengangguk patuh. Valet mengaktifkan ikatannya segera setelah Richard menunjuknya. Dia memerintahkan semua orang untuk pergi ke aula samping untuk rapat sesudahnya. Richard tidak mengikuti dan meninggalkan petugas baru itu sendirian. Sebagai teladan, dia tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Dia hanya perlu memastikan orang itu benar. Atasan bekerja untuk rakyat, tengah bekerja untuk kebijaksanaan, dan pelayan bekerja untuk rakyat. Mereka tidak mengubah logika di baliknya, meskipun kata-katanya sederhana. Rebecca tiba dengan tergesa-gesa tidak lama setelah Valet pergi. Putri tertua dari Grand Duke Frostwolf tampak sedikit sedih saat itu. Lord Richard, suara Richard melembut ketika dia melihat semangat wanita itu yang rendah. Ada apa? Apa yang terjadi? Emosi yang rumit menyelimuti hati Rebecca ketika dia mendengar suara lembut dari wajah yang menawan. Ayah memanggilku pulang. Dia telah mengomunikasikan batu permata kemenangan dengan para uskup agung berjubah merah dari kuil. Kemenangan, Richard terkekeh. Kau seharusnya bahagia saat sampai di rumah. Dia mengedipkan matanya saat dia mengatakan itu. Kau bisa kembali setelahnya. Aku akan membawamu dan Christy ke dunia bawah tanah. Suasana hati Rebecca membaik ketika dia mendengar janji Richard. Namun, dia masih menggigit bibirnya dan tidak berbicara. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan malu-malu. Lord Richard, bolehkah aku memelukmu? Dia tergagap saat menambahkan. Sebagai ucapan selamat tinggal, Richard tersenyum dan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Rebecca tidak berani menatap matanya dan langsung memeluknya erat-erat. Dia tanpa sadar memeluknya erat. Rasanya seperti dia ingin menyatukannya ke dalam tubuhnya. Detak jantung gadis itu sedikit cepat karena dia bisa mencium aroma lawan jenis. Dia enggan melepaskannya untuk waktu yang lama. Richard merasakan perasaan aneh di dadanya. Seperti yang diharapkan, orang tidak bisa membandingkan ujung bunga teratai dengan pegunungan yang bergelombang. Dia melepaskan gadis itu dan mengusap kepalanya. Jangan sedih, kembalilah lebih awal. Emosi Rebecca menjadi rumit saat dia menikmati momen kelembutan itu. Dia memaksa dirinya untuk tenang setelah menarik napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan sedikit tekad dan keyakinan. Lord Richard, saya khawatir saya tidak akan berhasil sampai ke kota Solan untuk sementara waktu. Dia berbalik untuk melihat ke suatu arah saat dia berbicara. Saya akan menjadi pewaris keluarga Frostwolf ketika saya kembali kali ini. Ibu, saya sudah menunggu terlalu lama. Itu adalah permintaan terakhirnya, dan saya tidak akan mengecewakannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap mata Richard. Senyum mengembang di wajahnya. Lain kali kita bertemu, kau mungkin harus memanggilku Yang Mulia Adipati Agung. Richard tertawa. Aku bisa melakukannya sekarang. Yang Mulia yang cantik dan mempesona, Adipati Agung Rebecca, maukah kau makan siang bersamaku? Rebecca menatap senyumnya di bawah sinar matahari. Dia merasa itu sangat cemerlang dan mempesona. Matanya melengkung membentuk bulan sabit. Namun, dia tidak ingin merusak pemandangan ini, seolah-olah dia ingin mengukir pemandangan ini di dalam hatinya. Pada akhirnya, Rebecca tidak berhasil menghabiskan makan siangnya. Dia membawa serta pahlawan level 19, Clay, dan pengawalnya dan meninggalkan kota Solan dengan tergesa-gesa. Dia bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada temannya, Christy. Richard melihat kereta itu menghilang di jalan, dan dia merasa sedikit aneh. Dia merasa bahwa lain kali mereka bertemu, dia mungkin menjadi Adipati Agung Frostwolf. Dia bertanggung jawab atas pasukan bangsawan terkemuka yang telah terkumpul selama ratusan tahun. Aku menantikan hari itu. Richard kembali sadar setelah beberapa lama. Dia berbalik dan berjalan kembali ke Manor. Namun,
Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya sebelum dia bisa melangkah melewati pintu. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Bos King Qiu. Dia berbalik dan melihat Brother Knight, Bos, Third Brother, dan Hyena. Keempat pemain bergegas mendekat. Ada apa? Kenapa kalian terburu-buru? Hyena, dengan kepala singa, berkata dengan bersemangat. Bos King Qiu, sudah penuh. Apa sudah penuh? Cukup banyak orang untuk ruang bawah tanah faksi. Tanya Richard. Hyena mengangguk dengan galak. Benar sekali, aku baru saja melihat perintah di atas. Dikatakan bahwa jumlah orang sudah penuh. Dalam 12 jam, ruang bawah tanah akan dibuka. Saat Richard berbicara, dia mengeluarkan bidak catur yang diukir dengan kata pasukan. Richard melirik panel sistem. Benar saja, 50 pemain untuk 10 faksi sudah penuh. Ada juga hitungan mundur bergilir di sana. Pemberitahuan sistem berdering segera. Setelah dia selesai membaca, ding gelombang mohon, bersiap untuk memasuki ruang bawah tanah fraksi. Instansi ini adalah pertempuran fraksi. Agar adil, tidak ada pasukan atau pahlawan yang diizinkan masuk. Para penguasa akan menerima pasukan dari fraksi mereka begitu mereka memasuki ruang bawah tanah instansi. Anda dapat bangkit kembali jika Anda mati di ruang bawah tanah. Para dewa akan mengawasi pertempuran ini. Para penguasa, mohon bersiap dengan hati-hati. Pemenang terakhir akan menerima hadiah dari para dewa di camp ini. Hal itu menggelitik minat Richard setelah beberapa kali membaca. Teman baik, pertempuran ini menarik. Tidak ada pasukan dan pahlawan yang diizinkan. Bukankah ini ujian kemampuan sang raja? Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang lain. Namun baginya, itu tidak tampak seperti masalah besar. Dit Elegi Medal, gelar Raja Gladiator. Kedua harta dan gelar ini dapat meningkatkan atribut pasukannya secara luar biasa, jadi dia tidak takut pada siapapun. Selain itu, kekuatan tempurnya juga setingkat serangga. Namun, hal yang membuatnya merasa aneh adalah, para dewa sedang menyaksikan pertempuran. Sistem emas hitam akan memberikan pemberitahuan HP level 35, tetapi dewa dari faksi mereka akan memberi hadiah kepada pemenang terakhir, jadi itu lebih masuk akal. Dewa utama perkemahan gurun adalah Dewa Gurun jika dia ingat dengan benar. Apakah orang penting ini akan menyaksikan pertempuran secara langsung? Mereka semua adalah dewa. Hadiah terakhir tidak mungkin mengecewakan, bukan? Hanya beberapa artefak, atau beberapa sarang lingkaran yang luar biasa, dia juga bisa menerimanya. Richard membawa beberapa dari mereka ke Manor dan memanggil Vale. Itu menunjukkan dia akan pergi untuk sementara waktu. Kamar dagang Valet Mercantile akan berada di bawah kendali Vale. Sina dan Dark Valkyrie tetap tinggal untuk menjaga Manor. Kedua pahlawan itu tidak terlalu senang dengan keputusan Richard untuk pergi sendiri, tetapi mereka tetap setuju atas desakannya. Tanda seru, dia tidak bisa membawa pahlawan dan pasukan. Ruang bawah tanah camp ini menguji kemampuan Lord sendiri. Dia ingin membawa Sina dan Dark Valkyrie ke sana. Tetapi dia tidak berdaya. Di kota Solan, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Christie dan kamar dagang bunga ekor Phoenix ada di sana bahkan jika Rebecca harus pergi secara resmi. Mereka dapat menyelesaikan konflik kecuali untuk masalah besar. 12 jam berlalu dengan cepat. Bidak catur yang diukir dengan label prajurit tiba-tiba memancarkan cahaya terang di rumput ungu yang luas di Manor ketika hitungan mundur mencapai 0 dan membentuk gerbang kosong. Richard, Brother Knight, Big Boss, Third Brother, dan Hyena melangkah melewati bunga-bunga yang indah dan memasuki gedung. Saat orang terakhir melangkah masuk, gerbang ruang angkasa tiba-tiba hancur dan menghilang. Hanya tatapan Sina dan Valkyrie gelap yang tersisa di luar. Sina menarik napas dalam-dalam dan mengubah perasaannya menjadi rumit setelah waktu yang lama. Itu adalah pertama kalinya Richard tidak mengizinkannya datang. Dia berbalik dan menatap Valkyrie gelap yang melayang di udara. Dia hanya memperlihatkan sepasang mata emas pucat. Tanpa sadar, dia mengepalkan pedang pembunuh naga di tangannya. Urat-urat di punggung tangannya sangat jelas. Suaranya sedikit serak. Faye, apakah karena kita terlalu lemah sehingga Lord Richard tidak membawa kita? Aura Valkyrie gelap itu tiba-tiba melonjak, dan dunia langsung meredup. Kegelapan turun. Mata emas pucatnya berkedip. Dia perlahan berkata setelah waktu yang lama. Kekuatanku memang mandek untuk waktu yang lama. Ketika aku kembali kali ini, aku akan menggunakan kecepatan tercepat untuk menjadi transenden, Master. Aku butuh lebih banyak kekuatan.
Bahasa yang tidak dikenal dan canggih itu membawa martabat dan tekad yang tak terlukiskan. Richard telah mencari vampir transenden di dalam peti mati darah. Dia telah melihat semua ini. Itu membuatnya sedikit tergerak. Setelah pertempuran ini, dia menyadari bahwa kekuatan yang sangat dibanggakannya tidak cukup kuat untuk membuat Richard merasa tenang. Ada dorongan kuat di hatinya. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa melindungi kota dan menjadi pendukungnya. Dia adalah Valkyrie yang telah kembali dari kegelapan. Dan dia tidak kalah dengan siapapun. Bahkan jika pihak lain adalah seorang transenden. Tuanku, pedang di tanganku akan membuatmu merasa nyaman. Sina merasakan hal yang sama. Orang asing level 10 ke atas menyelimuti jalan-jalan ketika mereka tiba di kota Solan. Orang asing level 15 sebanyak rambut sapi. Sina merasakan krisis. Dia melihat kemakmuran dunia luar. Dia pikir kekuatannya lebih lemah dari Valkyrie gelap dan pohon kuno dewa di Twilight City. Tapi dia tidak menyangka itu ada di luar. Sina telah mencapai level 14 tetapi begitu biasa-biasa saja. Semangat juang yang kuat muncul di hatinya. Dia harus mencapai level 15 secepatnya atau bahkan menjadi transenden. Dia tidak akan membiarkan Lord Richard menahannya di Manor karena kelemahannya lagi. Tidak akan pernah. Richard tidak berpikir bahwa tindakannya yang tidak disengaja akan membangkitkan emosi seperti itu di hati Sina dan Valkyrie gelap. Christie datang ke Valet Manor keesokan paginya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa bukan hanya Rebecca yang pergi. Richard juga. Christie cemberut saat melihat rumah bangsawan yang kosong. Dia tertekan. Dia datang untuk menyambut Valet dan melirik orang paling terhormat di kota Solan. Wajahnya yang lembut menunjukkan sedikit permintaan maaf. Yang mulia, Lord Richard memberitahu saya sebelum dia pergi bahwa Anda akan datang dan meminta maaf kepada Anda. Chris mencibir ketika dia mendengar ini. Apa maksud Anda meminta maaf? Saya tidak percaya Lord Richard akan mengatakan sesuatu seperti itu. Vale memutar matanya saat dia berbicara dan batuk untuk membersihkan tenggorokannya. Dia berpura-pura berbicara dengan suara kasar. Ketika gadis kecil itu, Christie, datang, katakan padanya aku sudah pergi. Katakan saja, Vale berkedip setelah mengatakan itu. Tuan Vale, apakah itu yang dikatakan Tuan Richard? Richard tidak akan meminta maaf mengingat sikapnya terhadapnya. Dia menggertakkan giginya saat memikirkan betapa jahatnya Richard padanya. Pria ini tidak tahu apa itu rasa hormat. Dia adalah putri kota Solan. Di masa depan, dia akan meminta ayahnya untuk memberinya pelajaran. Dia tidak bisa menahan tawa saat memikirkan wajah Richard yang bengkak. Vale sedikit bingung saat dia menatap gadis itu dengan ekspresi aneh. Benarkah Lord Richard mengatakan bahwa semua wanita bangsawan ini sakit mental? Dia tidak banyak berpikir dan berkata sambil tersenyum. Lord Richard menyuruhku untuk meninggalkan kamar dagang asosiasi pedagang valet dalam perawatanmu setelah dia pergi. Tuanku mengatakan bahwa yang mulia adalah orang yang paling dapat dipercaya. Jika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda dapat meminta bantuan yang mulia. Senyum di wajah Christie menjadi cerah saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dengan sedikit bangga. Benar sekali, aku teman baik penguasa kotamu. Datang saja langsung kepadaku jika kamu punya masalah kali ini. Dia meninggalkan Valet Manor dengan rasa puas dan percaya diri setelahnya. Aturan ruang bawah tanah fraksi adalah sebagai berikut: setiap fraksi memiliki 5 raja, dan masing-masing akan menjaga 1 buah catur. Sistem membagi buah catur menjadi gajah, singa, harimau, anjing, tikus. Gajah adalah yang terbesar, dan tikus adalah yang terkecil, tetapi tikus dapat menahan gajah. Semakin besar buah catur, semakin berpengaruh tipe prajurit di atasnya. Tanda seru, tanda seru. Ketika buah catur level sebelumnya melawan buah catur level berikutnya, semua atribut tipe pasukan akan meningkat sebesar 40%. Tetapi orang tidak dapat menerapkan aturan ini kepada orang-orang dengan level yang lebih tinggi. Misalnya, jika seekor gajah melawan seekor singa, atributnya akan meningkat sebesar 40%, tetapi jika melawan seekor harimau, gajah tidak akan memiliki fitur tambahan apapun. Memakan menahan gajah. Ketika tikus melawan gajah, atribut mereka meningkat sebesar 60%, sedangkan atribut gajah berkurang sebesar 60%. Setelah penguasa memperoleh bidak catur yang sesuai, ia dapat langsung memerintahkan pasukan di atasnya. Aturan kemenangan adalah bidak catur dari kubu yang sama tidak dapat saling membunuh. Mereka hanya dapat bertabrakan dengan bidak catur milik kubu lainnya. Setelah kedua bidak catur bertabrakan,
penguasa harus memimpin pasukan untuk menyerang bidak catur milik kubu lainnya. Untuk setiap bidak catur yang Anda tempati, Anda dapat memerintahkan jenis pasukan dari bidak catur lainnya. Itu akan mengubah pion musuh menjadi pasukan kubu mereka. Bidak catur terakhir akan menjadi pemenang terakhir. Pemberitahuan sistem diminta. Cahaya abu-abu menyala. Richard tiba-tiba menemukan dirinya di tepi pulau terapung. Diameter pulau itu sekitar 500 meter jika seseorang melihat ke kejauhan. Medannya tidak rata, dan ada banyak gua di bawah tanah. Dia berbalik dan melihat 4 pulau yang melayang 100 meter jauhnya. Mereka mengukir dinding batu 100 meter di bawah pulau-pulau terpencil ini dengan karakter yang mencolok, gajah, singa, harimau, anjing, dan tikus. Catur hewan. Richard menundukkan kepalanya untuk melihat pulau terapungnya. Dia adalah tikus yang disebutkan sistem jika dia menebaknya dengan benar. Dia tidak menyangka seseorang akan mendapatkan bidak catur sesuai dengan urutan pendaftaran. Namun, aturan ini cukup menarik. Kelima bidak catur saling menahan, tetapi tidak ada ahli absolut. Tidak ada buff atribut untuk pertempuran lintas level. Namun, di mana pasukannya? Richard menatap pulau terapung yang sepi. Pertanyaan membungkus wajahnya. Dia seharusnya memiliki beberapa prajurit, bahkan jika dia adalah tikus terlemah, bukan? Apakah dia benar-benar harus bertarung dengan tangan kosong? Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar. Retakan besar muncul di tengah. Detik berikutnya, prajurit mumi yang tak terhitung jumlahnya yang terbungkus perban kuning merangkak keluar. Sejauh mata memandang, mereka seperti sekawanan tikus yang keluar dari kandang mereka. Penampilan mumi-mumi itu mirip dengan manusia tikus. Ketika semua mumi istimewa di bawah telah keluar, pengumuman sistem terdengar lagi. Ding gelombang Anda telah memperoleh hak untuk memimpin mumi setengah manusia tikus. Jumlah buah catur, 1600. Tikus. Tipe pasukan, mumi setengah manusia tikus. Level, 5. Potensi, elit bintang 1. Keahlian, Lague Ereng, mampu melepaskan wabah saat menyerang, mengurangi atribut musuh sebesar 10% dan energi sebesar 2% setiap 10 menit. Bite Ereng, menggunakan gigi tajam untuk menggigit musuh, meningkatkan kerusakan sebesar 30%, menginfeksi wabah pada musuh. Body of the Mummy Ereng, tidak akan mati kecuali jika kepalanya terbentur. Racial Talent, semua atribut meningkat sebesar 10% saat bertarung di pasir kuning. Feather Mummy, ketika jumlah mumi melebihi 20, kekuatan meningkat sebesar 10%. Ketika jumlahnya melebihi 50, kekuatan meningkat sebesar 15%. Ketika jumlahnya melebihi 100, kekuatan meningkat sebesar 20% diaktifkan. Deskripsi, pasukan mumi yang lemah. Mungkin, hanya penguasa gurun termiskin yang bersedia menggunakannya. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah membaca atributnya. Tuan yang baik, tipe pasukan level 5. Bukankah tikus, bidak catur ini, terlalu lemah? Meskipun ada 160 tim mumi, kekuatan tempur mereka tidak mengesankan. Salah satu patung batu orang mati dapat memusnahkan semua 160 mumi setengah manusia tikus. Dia bertanya-tanya seberapa kuat bidak catur lainnya. Sementara dia sangat penasaran, tiba-tiba, panel atribut baru muncul di depannya. Itu menunjukkan status saat ini. Perkemahan gurun, jumlah buah catur yang hidup, 5. Tipe pasukan, mumi manusia gajah. Level, 14. Potensi, mulia 3 bintang. Jumlah buah catur, 100. Buah catur yang ditempati, tidak ada. Asteris 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 asteris. Singa, tipe pasukan, mumi manusia singa. Level, 10. Potensi, mulia 1 bintang. Jumlah buah catur, 200. Buah catur yang ditempati, tidak ada. Asteris 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 asteris. Harimau, tipe pasukan, mumi manusia harimau. Level, 9. Potensi, langka 1 bintang. Jumlah buah catur, 400. Buah catur yang ditempati, tidak ada. Asteris 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 asteris. Anjing, tipe pasukan, mumi kobold. Level, 7. Potensi, langka 1 bintang. Jumlah buah catur, 800. Buah catur yang dihuni, tidak ada. Asteris 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 asteris. Tikus, jenis pasukan, mumi setengah manusia tikus. Level, 5. Potensi, elit 1 bintang.
Jumlah buah catur, 1600. Buah catur yang dihuni, tidak ada. Asteris 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 asteris. Gajah level tertinggi memiliki mumi manusia gajah level 14. Dia bisa menggantungnya dan mengalahkan 1600 manusia setengah tikusnya tanpa atribut mereka meskipun jumlahnya hanya 100. Dengan mengingat hal itu, Richard berbalik untuk melihat pasukan yang akan dipimpinnya. Pasukan elit level 5 ini tingginya tidak lebih dari 1,5 meter. Orang dewasa bisa membalikkan mereka. Bahkan jika ada penangkal elemen, bisakah tikus memakan gajah? Tepat saat dia merenung, sebuah pesan tiba-tiba muncul di bilah obrolan di bawah panel baru. Brother Knight, apa buah catur hewanmu? Punyaku anjing. Bah, aku buah catur anjing. Bah, aku buah catur anjing, sial. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Big Boss, sial, aku seekor singa. Saudara ketiga, aku seekor harimau. Hiena, aku seekor gajah. Sekarang aku punya 100 manusia gajah. Luar biasa, unit ini sangat kuat, tingginya 5 meter saat berdiri. Aku bisa melawan 10 dari mereka sekarang. Mereka tidak menerima balasan dari orang yang paling mereka sayangi. Setelah mereka melirik pemain lain yang telah melaporkan bidak catur mereka dengan cepat bertanya. Bos King Qiu adalah tikus. Berita ini segera membungkam para pemain yang bersemangat. Ekspresi mereka tidak bagus ketika mereka kembali sadar, apakah sistem telah menetapkan paha emas pada buah catur terendah. Bajingan, bagaimana dia bisa bermain? Kegembiraan hiena karena menjadi seekor gajah telah hilang. Bos King Qiu bos, bagaimana kita memainkan ini? Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi gajah dari kubu lain. Tanda seru, kubu yang sama, garis pertempuran yang sama. Tidak ada yang namanya persaingan di antara mereka. Untuk memperoleh kemenangan akhir adalah tujuan bersama. Bos King Qiu, apakah sistem dapat mengizinkan perubahan buah catur? Kamu akan menjadi singa, dan aku akan menjadi tikus. Jika mereka mengizinkan perubahan, kamu akan menjadi gajah. Aku akan menjadi tikus. Mereka sangat jelas tentang situasi saat ini. Lawan mereka adalah pemain dari 9 kubu utama lainnya. Meskipun hiena memperoleh gajah yang paling menghancurkan jiwa, dia tidak dapat memiliki sedikit pun kepercayaan diri. Aku tidak bisa, jawab Richard sambil tersenyum. Ayo bermain seperti ini saja. Tikus bersenang-senang. Lagi pula, siapa yang bilang tikus adalah yang terlemah? Maaf, milikku adalah tikus pemakan langit. Dengan sebuah pikiran, pasir kuning di tubuhnya melonjak. Pasir itu dengan cepat menyelimuti semua mumi. Ding gelombang kamu telah memberikan mumi kekuatan gurun. Mereka telah memperoleh keterampilan transformasi pasir, peringkat B. Transformasi pasir peringkat B, penggurunan tubuh akan mengurangi kerusakan fisik sebesar 99% dan kerusakan sihir sebesar 30%. Mampu melahap pasir untuk pulih dari cedera. Durasi 15 menit, cooldown 2 jam. Namun, itu masih belum cukup. Dia mengeluarkan medali dengan aura jahat dan perlahan-lahan meletakkannya di dadanya. Harta karun bintang 5 medali elegi kematian. Saat memimpin pasukan mayat hidup, semua atribut mereka akan meningkat sebesar 50%. Kamu dapat menghidupkan kembali 3 tim mayat hidup yang mati setiap hari. Saat berikutnya, para mumi merasakan gelombang energi memasuki tubuh mereka dan segera meningkatkan aura mereka. Mereka semua membuka mulut mereka yang keriput. Mereka memperlihatkan taring tajam mereka saat mereka mengeluarkan raungan serak. Ini tidak cukup. Dia melihat panel atributnya. Sen Armor Beyond Areng. Sen Armor, memadatkan pasir menjadi armor tempur yang dapat digunakan pada pengguna atau pasukan dalam radius 200 meter. Semakin banyak mana yang dikonsumsi, semakin kuat armor tempur yang dipadatkan. Raja Gladiator, level yang mulia. Saat bertarung dengan musuh dengan lebih dari 500 pasukan, atribut pribadi meningkat sebesar 30%. Dan di bawah komandonya sebesar 20%. Saat pasukan musuh melebihi 1000 prajurit, atribut Anda meningkat sebesar 40%, dan prajurit sebesar 30%. Ketika pasukan musuh melebihi 3000, atribut pribadi meningkat sebesar 50%, dan prajurit sebesar 40%. Moral mereka akan tinggi dan tidak bisa dihancurkan. Sekarang, sudah cukup. Bibir Richard melengkung. Anjing yang bisa menahan tikus itu bukan lagi ancaman. Itu tidak bisa mengalahkan beberapa putaran tikus yang ditingkatkan, dan tikus itu bisa menekan gajah yang terkuat.
Situasinya telah menjadi menggugah pikiran. Musuh sejatinya bukan lagi anjing dan gajah tetapi singa dan harimau. Namun, ini sebelumnya. Setelah Richard memperkuat tikus itu, jumlahnya beberapa kali lebih banyak daripada singa dan harimau. Sepertinya dia membalik rantai makanan antara kedua belah pihak. Sekarang, tikus-tikus yang tak kenal takut dari musuh alami mereka adalah bos yang sebenarnya. Tiba-tiba, gemuruh, tanah bergetar, patung tikus raksasa perlahan bangkit di tengah pulau terapung. Ding, gelombang permainan dimulai. Tuan, tolong lindungi bidak catur Anda. Musuh akan menduduki pulau terapung Anda saat mereka menghancurkan bidak catur Anda. Untuk memperoleh kemenangan berarti menghancurkan semua bidak catur lawan. Kam Gurun akan melawan Kam Sekte. Gajah dapat memutuskan urutan pertempuran. Hiena segera mengirim pesan setelah pemberitahuan sistem meminta informasi terakhir. Hiena, Bos King Qiu, siapa yang akan pergi lebih dulu? Richard tidak terlalu memikirkannya. King Qiu, ayo sesuai urutan. Setiap orang adalah kartu tersembunyi di bawah 5 bidak catur. Jadi sulit untuk membuat Tianji berpacu dengan kuda. Selain itu, setiap bidak catur harus memiliki tempat, jadi tidak masalah bagaimana seseorang mengaturnya. Kedua belah pihak hanya meraba-raba secara membabi buta. Di sisi lain, di Kam Sekte, mata kelima pemain berbinar ketika mereka mendengar lawan pertama mereka adalah Kam Gurun. Jenis pasukan ikonik Kam Gurun adalah mumi. Mereka adalah mayat hidup. Sistem pendeta unik sekte tersebut adalah penangkal alami terhadap faksi jahat. Mereka paling takut menghadapi kaleng besi dari suku benteng, dan mereka kebanyakan berharap pada iblis dan mayat hidup. Mereka tidak menyangka keinginan mereka akan menjadi kenyataan. Dan ini akan memberi mereka keuntungan. Ding, gelombang pertandingan telah dikonfirmasi. Urutan kemunculan telah diputuskan. Mulai pertempuran. Saat pemberitahuan berbunyi di langit, 10 bayangan besar hantu muncul. Keagungan tak berujung itu seperti gelombang besar setinggi 10.000 kaki. Itu membuat hati seseorang bergetar. Dewa, sebuah kata tabu muncul di benak setiap orang. Seorang dewa akan datang untuk menyaksikan pertempuran seperti yang dikatakan sistem. Richard menatap wajah yang kabur itu dan tidak dapat melihat esensinya. Dia melirik dalam-dalam. Kekuatan ilahi yang mengerikan hampir menembus jiwa. Itu adalah kekuatan seorang penguasa dunia. Itu tak terlukiskan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan pulau terapung di bawahnya menarik ke depan dengan kekuatan yang kuat. Dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan berbalik untuk melihat ke sisi yang berlawanan. 1000 meter jauhnya, sebuah pulau terapung dengan kata singa di dinding batunya terbang bersamaan. Lawannya adalah singa. Dia melihat ke samping. Kedua kubu telah membentuk pertempuran. Gajah melawan anjing, singa melawan gajah, harimau melawan tikus, anjing melawan harimau, dan tikus melawan singa, yang kedua setelah gajah. Pemain dari faksi sekte yang menerima potongan singa melihat tikus Richard terbang. Dia bersemangat untuk berbicara langsung di panel informasi. Hahaha, saudara-saudara, aku menghadapi tikus terlemah musuh. Gajah kita telah menghindari tikus itu. Kita akan memenangkan ronde ini. Tikus kecil, kemarilah dengan patuh dan biarkan kakek melahapmu. Hari ini, aku akan membiarkanmu mencicipi ksatria singa cahaya suci. Hahaha, satu-satunya musuh yang ditakuti singa adalah gajah. Gajah bisa memakan semua bidak catur lainnya. Dalam arti tertentu, kekuatan singa tidak kalah dengan gajah. Itu adalah awal yang baik di mata pihak lain saat menghadapi tikus di dasar rantai makanan. Singa merasa puas dengan makanan yang diberikan pihak lain. Bang! Terdengar suara benturan keras. Di titik di mana dua pulau terapung itu bertabrakan, bebatuan dan tanah yang hancur beterbangan setinggi puluhan meter, dan debu memenuhi udara. Itu menghubungkan kedua pulau terapung itu dengan erat dengan guncangan yang dahsyat. Tanda seru. Seorang pemain dari faksi sekte yang mendapat singa melihat mumi pendek manusia setengah tikus yang terbungkus perban di depan mereka, dan mereka segera menunjukkan senyum ganas. Dia melambaikan tangannya. Bunuh. 200 ksatria singa cahaya suci yang mulia bintang 1 di belakangnya mengepalkan pedang raksasa mereka dan melangkah ke pulau terapung yang ditandai dengan seekor tikus. Singa yang ditungganginya sangat agung, dan ksatria di belakangnya sangat ganas. Perbedaan antara mumi lainnya dan mumi manusia setengah tikus itu sangat besar. Cahaya suci. Di belakangnya, seorang pemain di belakangnya dengan jubah pendeta putih mengangkat tongkat sihirnya yang panjang. Detik berikutnya,
Semua tubuh ksatria singa cahaya suci tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih susu, dan aura suci bergegas menuju mumi setengah tikus di depan mereka seperti air pasang. Para mumi tidak dapat menghindari cahaya suci di tempat yang begitu sempit. Namun, hanya itu saja. Para mumi tidak merasakan ketidaknyamanan ketika cahaya suci berwarna putih susu menyelimuti mereka. Itu seperti angin sepoi-sepoi yang lembut. Pemain dari sekte itu membelalakan matanya karena tidak percaya. Bagaimana mungkin itu tidak efektif? Cahaya suci ini dapat menyebabkan kerusakan fatal pada kekuatan jahat. Mereka kebal terhadap cahaya suci. Bagaimana ini mungkin? Hati para pemain dari sekte itu bergetar. Sejak dia memasuki era cemerlang, ini adalah pertama kalinya dia melihat cahaya suci gagal. Mahkota Raja Kegelapan, atribut 3, tidak takut pada cahaya. Saat memimpin pasukan mayat hidup, kebal terhadap bonus kerusakan dari cahaya dan alam kekam jahat. Kekuatan peralatan yang mulia jauh melampaui imajinasi pemain saat ini. Adegan ini menyebabkan keributan besar dan menarik perhatian 10 bayangan menakutkan di langit. Sosok yang kabur dan tak terlihat itu langsung menimbulkan tekanan yang sangat besar. Richard mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia menatap lurus ke arah hantu itu. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba bergetar hebat. Seolah ada sesuatu yang membuatnya marah, dan kekuatan yang mengerikan itu bagaikan runtuhnya gunung yang menekannya. Richard merasakan sebuah batu besar menekan dadanya, dan sulit baginya untuk bernapas. Permusuhan. Dia merasakan permusuhan yang kuat dari bayangan di langit. Para dewa memusuhi dia. Siapa bayangan itu? Tiba-tiba sebuah kata muncul di benaknya saat permusuhan melintas di benaknya. Dewa Kobold. Kekuatan ras penjara bumi ada di antara 10 kubu. Dewa Kobold adalah anggota Dewa Penjara Bumi. Hanya musuh bebuyutan ini yang akan menunjukkan permusuhan padanya. Dia teringat bagaimana pihak lain turun ke Twilight City dan mencoba menghancurkan semua yang dimilikinya, hanya untuk dilahap oleh patung dewa kuno. Richard menyipitkan matanya. Dewa berkepala anjing itu adalah penghancur jiwa yang luar biasa. Saya harap Anda selalu bisa mempertahankan sikap ini. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan dingin. Bulan merah tua terbit, dan para dewa jatuh dalam ketakutan. Dia bisa mulai membuat beberapa pengaturan. Bayangan itu ingin turun, tetapi 9 dewa lainnya menghentikannya. Kabut tebal memadatkan hantu, dan kegelapan bergoyang. Dia menunjukkan kemarahan yang besar. Tetapi pada akhirnya, mereka terdiam tanpa daya. Richard menjadi tenang. Patung dewa kuno di tangannya dapat membatasi kekuatan dewa dan senjata yang dapat menekan para dewa. Dia menoleh dan fokus pada konfrontasi antara tikus dan singa. Para pemain dari Kam Sekte akhirnya sadar kembali dan meraung marah. Serang, aku ingin dia mati. Memangnya kenapa kalau dia kebal terhadap cahaya suci? Aku adalah ksatria singa cahaya suci level 10, dan aku bisa menghancurkan tikus dengan sekali serang. Namun, dia memberi perintah pada detik berikutnya. Tiba-tiba, dia melihat seberkas pasir kuning muncul dari balik mumi. Tanah kering dan keras di pulau terapung itu berubah menjadi tanah pasir kuning. Serangan ksatria singa cahaya suci segera melambat. Di luar keterampilan peringkat A, tanah berpasir. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, pasir kuning tak berujung melonjak dari tanah dan berkumpul di sekitar mumi setengah manusia tikus itu. Dalam sekejap, pasir itu berubah menjadi baju besi pasir kuning padat. Ketebalannya bahkan 3 kali lebih tebal dari perisai prajurit. Di luar keterampilan peringkat A, baju besi kondensasi pasir. Itu memaksa ksatria singa cahaya suci untuk melambat dan akhirnya menyerang mumi setengah tikus itu. Bang! Ksatria singa cahaya suci di garis depan menghantam mumi-mumi itu dengan kekuatan yang dahsyat. Ksatria itu mengira perbedaan ukuran dan level yang sangat besar akan menghancurkan mumi setengah manusia tikus itu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka seperti menabrak batu. Hal itu memaksa singa yang ditumpanginya untuk menghentikan serangannya, meskipun ia mendorong pihak lain mundur lebih dari 10 meter. Ksatria di belakangnya menoleh dan melihat bahwa baju besi pasir kuning mumi setengah manusia tikus itu hanya retak kecil. Dia bahkan tidak melukainya, apalagi menghancurkannya menjadi bubur. Dalam kemarahan dan rasa malu, dia memerintahkan singa itu untuk bergerak maju dan dengan kasar melambaikan pedang raksasa di tangannya. Pedang itu menebas mumi setengah tikus lainnya di depannya. Terdengar suara siulan yang keras. Krak, mereka mengenai beberapa mumi yang tidak dapat menghindar tepat waktu. Namun,
Kekuatan yang begitu mengerikan tidak dapat merobek baju besi pasir kuning itu. Itu hanya meninggalkan lebih banyak retakan di atasnya. Dalam sekejap mata, pasir kuning mengalir dan memulihkan retakan itu. Pertahanannya sangat mengerikan. Manusia singa itu terkejut dan marah. Dia ingin melanjutkan serangannya, tetapi mumi-mumi di sekitarnya tidak mengizinkannya. Mereka menyerbu seperti air pasang. Tanda seru, itu langsung menenggelamkan tipe pasukan tingkat 10 bintang 1 yang mulia ini. Para mumi dengan baju besi pasir kuning yang tak kenal takut tidak merasakan sakit apapun. Mereka tidak tahu apa itu rasa takut dan segera membuat para prajurit tingkat tinggi ini merasakan ketakutan. Setelah pertempuran antara kedua belah pihak, yang mengejutkan Richard, gelar Raja Gladiator adalah gelar yang sangat familiar baginya. Dia melihat semua orang di sekte itu sebagai musuh. Oleh karena itu, fitur khusus dari tahap kedua gelar itu dipicu ketika pasukan musuh melebihi 1000. Atribut seseorang akan meningkat sebesar 40%, dan tipe pasukan akan meningkat sebesar 30%. Selain peningkatan atribut sebesar 50% dari medali elegi kematian, kekuatan pertempuran mumi setengah tikus telah meningkat ke tingkat yang berlebihan. Belum lagi Yellow Sand Armor untuk perlindungan. Sand Transformation Bereng masih akan memungkinkan mereka untuk mengabaikan kerusakan fisik selama 15 menit jika itu merusak Yellow Sand Armor. Ksatria singa mengira dia menghadapi sekelompok antek level 5, tetapi musuh yang sebenarnya adalah sekelompok pemburu yang ganas. Krak, pedang itu akhirnya menembus perisai mumi. Ksatria di punggungnya memperlihatkan senyum yang ganas. Wosh! Pedang itu menebas ke bawah. Satu tebasan yang seharusnya membunuh mumi setengah manusia tikus itu mengubahnya menjadi butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Pedang itu langsung memotong tubuh dewa pihak lain, tetapi tidak menyebabkan kerusakan substansial. Saat berikutnya, mumi setengah manusia tikus itu mengabaikan serangan musuh. Ia memperlihatkan gigi taringnya yang tajam, melompat, dan mendarat di kepala singa. Melawan serangan ganas ksatria itu, ia memegang singa itu dengan kuat dan menggunakan giginya yang tajam untuk menggigit celah-celah di baju besinya. Para mumi memanfaatkan jeda dalam serangan mereka dan menyerbu ke depan. Tampaknya tikus yang tak terhitung jumlahnya telah merangkak keluar dari selokan dan melahap orang-orang dengan gila. Pemain Kam Sekte itu yakin akan kemenangannya. Dia menyaksikan dengan tak berdaya ketika gelombang pasang setengah manusia tikus menenggelamkan 200 ksatria singa cahaya suci level 10. Tangan dan kakinya dingin. Bagaimana penguasa gurun ini bisa begitu kuat? Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia adalah singa, yang kedua setelah patung di sekte itu. Bagaimana tikus kecil bisa memakan singa? Bisakah seekor tikus mengalahkan singa? Sungguh lelucon. Namun, tidak peduli seberapa tidak mau dia menerimanya, kenyataan tidak akan berubah. Dia tersenyum pahit ketika dia melihat situasi yang benar-benar hancur. Ternyata tikus milik pihak lain bukanlah tikus mini melainkan setan yang terbungkus kulit tikus. Musuh menjadi mainan singa mini bagi tikus itu. Pemain dari sekte itu mendongak dan mendesah ketika beberapa mumi menyerbu ke Pulau Terapung. Dia mengirim pesan terakhir di panel obrolan. Saudara-saudara, aku dimakan tikus, tikus ini sangat beracun. Lebih ganas dari singa. Sesaat setelah pesan terkirim, para mumi menghancurkan patung singa di tengah Pulau Terapung. Bukan hanya pemain dari kubu sekte tetapi pemain lain dalam pertempuran sengit yang tiba-tiba mendengar. Pemberitahuan sistem. Ding gelombang tikus bidak catur kubu gurun mengambil alih singa bidak catur kubu sekte. Mumi manusia tikus setengah kubu gurun. Kamu menerima 100 ksatria singa busuk glorious 1 bintang, level 10 sebagai hadiah. Mumi manusia tikus setengah kubu gurun. Kamu telah memakan bidak catur lawan. Kamu telah menerima 10 poin. Saat Anda tumbuh dengan makan makanan, Anda menerima 20 poin tambahan. Para pemain dari Kam Sekte terdiam. Serangkaian tanda tanya muncul di bawah panel obrolan. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Harimau itu terdiam. Asteris. Para pemain dari faksi lain juga tercengang ketika mereka mendengar pemberitahuan itu. Apakah kamu bercanda? Tikus melahap singa. Bukankah ini lucu? Bisakah tikus mengalahkan singa? Kam Sekte dan Kam Gurun saling berhadapan. Bukankah ini penangkal alami? Bagaimana singa dimakan tikus? Apakah sekte itu tidak berguna? Singa terkuat bahkan tidak bisa mengalahkan tikus. Dalam hal rantai makanan,
singa adalah yang terbaik. Bahkan tanpa bonus atribut dari atasan ke bawahan, 200 pasukan tingkat 10 tingkat 1 bintang yang mulia melawan 1.600 pasukan level 5 akan menjadi hal yang mudah. Mereka sama sekali tidak dapat memahami situasi aneh ini. Permainan catur hewan ini akan berakhir seperti ini. Mereka telah mempelajari sesuatu yang baru. Kam Sekte ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Sial, anak jalang. Aku akan mengulitinya saat aku kembali. Bagaimana bisa seekor singa kalah dari seekor tikus? Buang-buang pisau saja bagi si idiot ini untuk bunuh diri. Bagaimana aku harus menyelesaikan ini? Beberapa pemain dari Kam Gurun berteriak kegirangan. Sial, Bos King Qiu, kau adalah dewaku. Seekor tikus memakan seekor singa, hahaha, bahkan para dewa tidak sekuat ini. Teriakan kemenangan dan balas dendam terus berlanjut. Mereka mengira Richard akan berada dalam situasi yang sulit karena aturan itu menugaskannya sebagai bidak tikus. Mereka tidak menyangka tikus itu akan melakukan gerakan sebesar itu. Seekor tikus melawan seekor singa dan bahkan memakan pihak lain. Paha ini terlalu kuat. Yang lebih penting, musuh telah memenangkan pertempuran dan menerima 100 ksatria singa busuk sebagai hadiah. Kali ini, bukankah tikus itu, yang sudah kuat, akan menjadi tak terkalahkan? Paling tidak, tidak ada seorang pun di Kam Sekte yang bisa melawan Richard. Itu sangat meningkatkan moral mereka ketika mereka memikirkan hal ini. Boom, boom, pulau terapung Lion perlahan runtuh di depan mata Richard setelah serangkaian suara keras. Pulau di bawah kakinya telah meluas dari diameter 500 meter menjadi 600 meter. Pada saat yang sama, cahaya khusus melonjak turun dari langit, dan kemudian 100 ksatria singa busuk memanjat dari mayat ksatria singa cahaya suci. Ekspresi Richard samar-samar. Dia masih ingin menggunakan harta karun bintang 5 yang diberikan Kristi kepadanya, pedang berkabung, untuk membangkitkan mayat-mayat ini. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat memanfaatkan celah itu. Namun, itu masih tidak apa-apa. Karena Yellow Sand Armor dan Skill Sand Transformation, tidak ada satupun dari 1.600 mumi yang mati. Tanda seru. Sekarang, dia telah memperoleh 100 ksatria singa busuk, dan kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Bagaimanapun, kelas pasukan agung level 10 bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kelas pasukan elit level 5. Dengan serangkaian bonus atributnya, ksatria singa busuk level 10 bahkan dapat melawan gajah level 14 sendirian. Dia tumbuh dengan makan dan makan, jadi dia cukup terkejut mendapatkan beberapa poin tambahan. Setelah panen dari 2 ruang bawah tanah contoh berskala besar, wajar saja jika semakin banyak poin yang dimilikinya, semakin baik. Penampakan dewa yang menekan Richard melihat ini dan mulai bergerak. Kekuatan ilahi yang mengerikan menyebar sekali lagi, seolah-olah dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Richard merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menatap langit, matanya acuh tak acuh. Twilight City dan Dewa Kobold sudah berada dalam situasi di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Pihak lain tidak sabar untuk pergi dan menghancurkan Twilight City, dan dia tidak berbeda. Aturan ruang bawah tanah contoh memiliki batasan yang mengikat jiwa, dan pihak lain tidak dapat melakukan apapun. Dia fokus dan melihat bidak catur lainnya. Dia harus menunggu sampai dia meninggalkan ruang bawah tanah contoh jika dia ingin membuat pengaturan apapun. Dia tidak keberatan tentang hal itu sebelum Dewa Kobold melompat keluar. Dia tentu saja tidak bisa menolak niat baiknya karena orang ini telah melompat keluar untuk mengingatkannya. Mana meriam Italia sialanmu, mengatakan kebangkitan bulan merah akan dimulai dengan jatuhnya para dewa, jadi, mengapa bukan anjing tua ini? Gambar seekor hiena muncul di matanya saat dia merenung. Keberuntungan orang ini cukup bagus. Dia menghindari tikus-tikus dan menghadapi anjing-anjing dari Kam Sekte, 800 pasukan level 7, dan para pemburu cahaya suci. Semua orang mengatakan keseimbangan awal ruang bawah tanah faksi ini cukup banyak. Dan menemukan ras yang sesuai untuk bidak catur. Lebih jauh, jumlah, level, dan kekuatan tempurnya sama. Satu-satunya perbedaan adalah siapa yang bertanggung jawab atas pasukan-pasukan ini. Meskipun hiena tidak memiliki keterampilan kuat yang dapat meningkatkan atribut pasukan, mumi manusia gajah level 14 cukup kuat. Mereka sama sekali tidak memiliki tekanan saat menghadapi 800 pasukan level 7. Dengan tinggi 5 meter, mereka seperti tank. Mereka berguling maju mundur di tengah musuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena jaraknya,
dia tidak bisa melihat bidak catur lainnya dengan jelas, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. 20 menit kemudian, ronde pertama pertempuran antara kedua kubu berakhir. Hanya 3 bidak tersisa untuk kubu gurun, gajah hiena, singa bos, dan tikus Richard. Musuh melahap harimau saudara ketiga dan anjing saudara ksatria. Bidak catur lawan yang tersisa adalah gajah dan harimau. Singa, anjing, dan tikus melahapnya. Situasinya segera menjadi jelas. Tikus Richard memakan singa. Dengan kata lain, bos besar kubu gurun bukanlah gajah tetapi tikus ini. Harimau yang tersisa bisa menelannya utuh jika bisa memakan singa. Adapun gajah, tikus itu membalas gajah. Kedua pemain dari faksi sekte itu terdiam ketika mereka melihat situasinya. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Mereka adalah orang-orang yang menahan kubu pihak lain. Bagaimana mereka akhirnya terkekang? Ding gelombang babak pertama telah berakhir. Tolong atur urutan pertempuran. Perkemahan gurun memiliki 1 buah catur lagi. Buah catur yang tersisa dapat terus bertarung jika seseorang telah menempati salah satu buah catur perkemahan pasir. Hiena tertawa terbahak-bahak hingga mulutnya hampir mencapai bagian belakang kepalanya ketika dia melihat keuntungan besar di lapangan. Para bos Kinkyu luar biasa. Aturan akan membalikkan situasi jika tikus itu tidak memakan singa. Setelah mereka membuat pengaturan, babak kedua dimulai. Udara bersiul melewati telinganya. Richard menatap gajah yang dengan cepat mendekat dan tersenyum. Gajah di perkemahan sekte memperhatikan saat tikus itu datang ke arahnya. Dia ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Kakekmu, bagaimana tikus sialan ini bisa memakan singa? Bang! Kedua pulau terapung itu terhubung dengan suara dentuman keras. Ding gelombang Anda telah menemukan bidak catur seekor gajah. Sistem ini meningkatkan semua jenis pasukan di bawah komando Anda sebesar 60%. Sementara itu, sistem ini mengurangi jumlah pasukan gajah sebesar 60%. Mata Richard berbinar saat mendengar pemberitahuan itu. Tanda seru, tikus-tikus biasa akan lebih unggul melawan gajah perang setelah putaran bala bantuan ini, belum lagi tikus-tikus yang dipimpinnya. Para pemain dari Kam Sekte merasakan aura pasukan itu turun dengan cepat, dan ekspresi mereka berubah berulang kali. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, "Saya tidak percaya tikus ini dapat menentang surga. Bunuh." Satu persatu, pasukan gajah cahaya suci menyerbu maju dengan langkah-langkah berat. Namun, kecepatan mereka seperti orang biasa yang membawa beban beberapa ratus pon. Mereka sangat lambat. Para mumi menjadi lebih lincah setelah beberapa putaran bala bantuan. Tanpa basa-basi, pertempuran dimulai. Pasukan gajah cahaya suci memegang palu perang yang berat, dan mereka bahkan dapat menghancurkan tembok kota. Namun, sekarang kecepatan mereka telah melambat berulang kali. Serangan mereka seperti menghantam udara saat mereka berhadapan dengan mumi setengah manusia tikus yang lincah. Mustahil untuk mengenai sasaran. Di sisi lain, mumi setengah manusia tikus yang ditingkatkan menggunakan kelincahan mereka untuk melompat ke patung cahaya suci. Gigi mereka yang tajam dengan gila-gilaan mencabik area yang tidak dilindungi oleh baju besi. Banyak semut yang bisa membunuh seekor gajah, apalagi tikus gila. Dengan beberapa korban, manusia gajah cahaya suci jatuh berhadap-hadapan. Mumi setengah manusia tikus itu menghantam mereka ke pasir dan membuat debu beterbangan. 10 menit kemudian, tidak ada seorang pun yang tersisa berdiri di medan perang, hanya mumi setengah manusia tikus yang gila. Para pemain dari Kam Sekte menjadi pucat saat mereka menyaksikan musuh melahap pasukan mereka. Bibir seorang manusia gajah bergerak beberapa kali seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Keyakinan awal di hatinya runtuh saat ini. Dia akhirnya menghela napas lega dan diam-diam menerima nasib kegagalan. Mereka tidak bisa bermain lagi saat tikus melahap singa. Mereka ingin bertarung sampai mati, tetapi sekarang tampaknya sia-sia. Ketika mumi menyerbu maju dan mengusir para pemain kultus. Di sisi lain, hiena telah memenangkan pertempuran melawan gajah dan harimau. Ding gelombang babak kedua telah berakhir. Anda telah melahap seekor gajah. Anda telah memperoleh 10 poin dan 50 manusia gajah busuk. Bidak catur yang tersisa dari Kam Gurun adalah gajah, singa, dan tikus. Kam Gurun menghancurkan bidak catur milik Kam Sekte dan memasuki babak kedua permainan. Babak ini akan menghidupkan kembali para penguasa yang telah mati. Semua penguasa menerima 10 poin. Ding gelombang di babak ini, Anda telah melahap 2 bidak. Anda telah memperoleh 20 poin.
Poin saat ini, 60. Babak pertama pertempuran telah berakhir. Ruang bawah tanah fraksi telah membuka peringkat poin. Juara 1 Kinkyu, Kam Gurun Tikus, 60. Juara 2 Kristen, Kam Peri Singa, 40. Juara 3 Zhang San yang fanatik, Kam Benteng Gajah, 40. Saat perintah itu berbunyi, sistem secara otomatis menyusun kembali dan membangkitkan bidak catur saudara ksatria dan saudara ketiga. Mereka dengan cepat merasa sangat gembira ketika mendengar bahwa mereka menang. Di ruang obrolan, Hyena menyanjung Kinkyu. Bos Kinkyu luar biasa. Sejak aku mengikutimu, pinggangku tidak sakit lagi, kakiku tidak sakit lagi, dan bahkan buang air besarku lebih lancar. Saudara ksatria berkata, dasar penjilat, aku meremehkanmu, Bos Kinkyu, apakah kamu masih membutuhkan adik laki-laki? Apa pendapatmu tentangku? Aku pandai menjalankan tugas, melakukan pekerjaan, menghangatkan tempat tidur, dan hal-hal lainnya. Bos berkata, tidak tahu malu, kita bertemu Bos Kinkyu duluan. Kau, benar, Richard menertawakan kejenakaan mereka tetapi tidak keberatan. Dia menunggu ronde berikutnya dimulai. Dia tidak peduli dengan kemenangan. Tetapi para pemain dari kubu lain gempar. Matanya terbelalak ketika dia melihat ide pemain nomor 1 dalam peringkat poin. Apakah aku buta, Kinkyu? Dosa macam apa yang telah kulakukan untuk bertemu orang aneh ini di ruang bawah tanah contoh acak? Aku heran mengapa kubu gurun masih bisa menang meskipun dikekang oleh kubu sekte, jadi ada Kinkyu di kubu gurun. Aku hanya bertanya-tanya bagaimana tikus itu memakan singa. Sekarang tikus itu adalah Kinkyu, masuk akal. Orang mesum sialan ini, bahkan jika dia membunuh penampakan dewa di atas kepala kita. Aku merasa bisa menerimanya. Kata-kata kebencian dan iri hati terus berlanjut. Richard telah menjadi pemain profesional di mata para pemain dengan penampilannya di dua ruang bawah tanah contoh orang mesum sialan. Pemberian biasa tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Mereka hanya bisa mengungkapkan perasaan mereka dengan kebencian dan iri hati. Ding gelombang babak kedua dimulai perkemahan gurun versus Kam penjara. Silakan atur urutan pertempuran. Penjara bawah tanah. Richard menatap langit saat mendengar kata yang familiar itu. Seperti yang diduga, penampakan dewa itu sangat bermusuhan dengannya dan sekarang beriak gelombang demi gelombang. Mereka masih bisa merasakan kemarahan yang tertahan meskipun mereka jauh. Pihak lain pasti sudah meledak jika bukan karena aturan. Para pemain merasakan gelombang kekuatan ilahi berulang kali. Dan mereka juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hyena bertanya dengan ragu-ragu, Bos Kinkyu, mengapa saya merasa bahwa bayangan dewa di langit tidak terlalu ramah kepada kita? Apakah itu dewa dari sekte? Bos berpikir, tidak mungkin, apakah dewa ini begitu picik? Bukankah itu hanya untuk menghancurkan Kam mereka? Itu bukan masalah besar. Kakak ketiga berkata, saya juga merasa bahwa bajingan ini tampaknya sangat tidak senang dengan kita, Bos Kinkyu, bagaimana menurutmu? Itu dewa penjara bumi, jawab Richard. Dewa kobold. Hyena membantu, Dewa Kobold. Bos Kinkyu, bagaimana kamu tahu?